Saya harus mengatakan bahwa kekuatan keseluruhan dari pengadilan iblis kuno kali ini pasti yang terkuat. Bagaimanapun, Zhu Jiuyin dan mobil hantu bekerja sama. Tidak peduli apakah itu 5 klan kaisar atau raja pemetik bintang dari surga, mereka bukan lawan. Tetapi tampaknya karena ada 2 penyihir leluhur yang memimpin tim, sisa pengadilan iblis kuno tidak tirani. Setidaknya tanpa Zhu Jiuyin dan mobil hantu, Feng Lianwu dan Ke Tiangshuan tidak takut pada pengadilan iblis. Terlebih lagi, pada saat ini, 2 tetua besar umat manusia dibantu oleh senjata kekaisaran Bihai dan banyak tentara kaisar dan pangeran, dan monster besar yang menakjubkan mundur berturut-turut. Ayo, ayo. Zhu Jiuyin, mobil hantu, jangan lihat saja. Jika kamu tidak menembak lagi, pedang kaisar ini akan menjadi milik kita. Feng Lianchu menyapu alat kaisar Bihai, dan memicu gelombang amarah yang mengamuk. Mereka sudah lama tidak mengangkat alis seperti ini. Tianxing, Anda memanfaatkan kesempatan untuk merebut pedang kaisar. Hati Qin Yichan terangkat, dan pada saat ini, niat membunuh Zhu Jiuyin sudah terbongkar. Jika itu tidak diblokir oleh 2 tetua umat manusia, dia takut dia akan membunuhnya sejak lama. Terutama melihat bahwa di bawah kedok Feng Lianchu, Qin Yichan sudah berdiri di hadapannya di depan pisau di batu, dan suasana hati Zhu Jiuyin bisa dibayangkan. Jeroan kecil. Jika bukan karena kejadian itu, mengapa saya harus takut pada 2 manusia ini? Tanda seru. Tapi melihat Qin Yichan berdiri di depan pisau di batu, mata Zhu Jiuyin yang sedikit menyipit, ada bayangan yang tidak mudah dideteksi. Potongan-potongan kecil, pisau kaisar ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangkap. Pada saat ini, melihat platform batu kuno, Qin Yichan tahu bahwa situasinya mendesak, tetapi tidak bertindak. Bagaimanapun, mereka datang setelah lilin 9 yin. Sebelumnya, Zhu Jiuyin tidak mencabut pedang kaisar ini, yang menunjukkan bahwa pedang di batu itu pasti aneh. Jika tidak pedang yang pertama tidak akan tertulis di sini. Tapi Qin Yichan sepertinya tidak punya pilihan juga. Meski Zhu Jiuyin cemburu untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sepertinya cemburu karena dia tidak berani menyakiti 2 tetua dari ras lain. Tapi dengan cara yang sama, dengan kekuatan dari 2 tetua, Nian Wu dan Nian Chu, tidak mungkin mereka bisa menahan 9 yin. Bahkan Zhu Jiuyin, selama kamu memikirkannya, aku takut kedua tetua umat manusia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaiannya. Oleh karena itu, bagi Qin Yichan, tidak mungkin untuk bertarung, baik mengandalkan 2 tetua manusia untuk menaklukkan pedang kaisar, atau sulit untuk mendapatkan pedang kaisar dan jatuh ke tangan lilin 9 yin. Zhu Jiuyin tidak berani menggunakan pisau ini sekarang, pasti ada yang aneh di dalamnya. Tapi sekarang, aku tidak terlalu peduli. Pedang kaisar di depanku memiliki pola pisau yang tak terhitung jumlahnya, seperti memotong langit dan memecahkan bumi, tetapi tenggelam jauh di dalam platform batu. Sepertinya cara untuk mendapatkan pedang kaisar ini juga sangat sederhana, adalah dengan menariknya keluar dari batu. Bangun! Qin Yichan berteriak dengan keras, tubuhnya melonjak dengan kekuatan, dan bahkan energi pedang bawaan mengalir melalui lengannya. Dia mencekik pedang kaisar, tetapi pada saat bersentuhan, dia merasakan langit dan bumi retak. Retak. Qin Yichan hanya melihat bahwa dia menyentuh lengan pedang ilahi, seolah-olah telah membatu, dan kecepatannya sangat cepat. Tidak hanya itu, kekuatan pedangnya, kekuatan ilahi, semua berubah menjadi batu, tidak peduli betapa sulitnya untuk bergerak. Tidak baik. Dan melihat adegan Jiuyin ini, tiba-tiba tidak bisa menahan tawa keras. Hahaha, segerombolan semut. Bagaimana jika orang tua itu tidak berani menyentuhmu? Hanya membuatmu berpikir kamu bisa menginginkan pedang kaisar ini? Manusia klan binatang, kamu hanya tahu bahwa pedang kaisar ini adalah prajurit kaisar dari kaisar pedang gila. Tetapi kamu tidak tahu mengapa kaisar pedang gila mati seperti ini. Wajah Feng Lianchu tiba-tiba berubah, dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat sosok ramping Qin Yichan, setengahnya sudah menjadi patung batu. Tidak hanya itu, kecepatan membatu yang sangat cepat, membuat wajah Qin Yichan seperti pedang yang diukir menjadi patung batu. Tidak hanya itu, indera, pengetahuan spiritual, dan roh surgawinya semuanya telah menjadi batu. Semuanya sepertinya disegel dan diubah menjadi patung batu tanpa persepsi apapun. Surgawi. Wajah kedua tetua manusia berubah tiba-tiba, tetapi senyum Zhu Jiuyin menjadi semakin bangga. Lebih baik membiarkan lelaki tua itu memberitahumu mengapa Kaisar Pedang Gila meninggal. Karena, Kaisar Pedang Gila, berani menghunus pedang melawan Raja Dewa Kuno. Dewa Kuno, tanda seru. Begitu kata-kata ini keluar, kedua tetua umat manusia itu terkejut, seolah-olah mereka disambar petir, mata mereka penuh ketakutan. Pantas saja Zhu Jiuyin melangkah ke depan dan mereka tidak pernah memindahkan pisau di batu. Ternyata platform batu ini mungkin ditinggalkan oleh Raja Dewa Kuno. Pada saat ini, Qin Yichan sudah berubah menjadi patung batu, masih memegang postur memegang pisau, tetapi tidak bisa lagi bergerak. Bahkan dalam persepsinya, tidak. Dia tidak memiliki kognisi saat ini. Kekuatan pedangnya berubah menjadi batu, dan darah Hezenya juga berubah menjadi batu.
Kekejutan itu juga meleleh ke dalam tubuhnya, membuat kekuatan ketuhanannya membatu. Dalam tubuhnya, hanya Taoisme bawaan Heze yang memancarkan semburan kecemerlangan untuk melawannya. Feng Nianchu panik, dan ingin mengguncang patung batu itu bersama Kaisar Bihai. Tetapi mendengarkan Zhu Jiuyin sambil tersenyum, jika kamu ingin kekacauan kecil ini mati, kamu hancurkan saja. Tidak mungkin, Tianxing adalah dewa bawaan. Ini hanya membatu. Tidak mungkin. Mustahil. Manusia adalah hewan murahan. Betapa mengerikan metode para dewa kuno. Jika kamu ingin datang, kamu juga tahu itu. Apakah kamu butuh lebih banyak kata? Tangan Feng Nianchu yang memegang senjata kekaisaran Bihai gemetar, tapi dia tidak berani jatuh. Betapa mengerikan metode para dewa kuno. Saya takut itu benar-benar bisa menyegel semuanya, mengubah Yi Chen menjadi batu, yang tidak akan pernah bergerak. Kayu. Putri Wenxing tidak bisa bersembunyi lagi. Dia terbang keluar dari lengan bajunya, dan dia mengguncang patung batu itu dengan paksa, tetapi tidak berhasil. Hanya Zhu Jiuyin yang memegangi punggungnya, mencibir dengan bangga. Meskipun lelaki tua itu tidak berani menyakitimu, pedang kaisar ini bukanlah sesuatu yang bisa membuatmu terlibat. Minggir, hanya orang tua yang memenuhi syarat untuk memenangkan pedang kaisar ini. Zhu Jiuyin penuh kebanggaan. Metode Raja Dewa Kuno. Bahkan jika dia ingin memecahkannya, itu akan menghabiskan banyak uang. Namun, meski dia seperti ini, dan bahkan jika binatang murahan ini tidak bisa bergerak sendiri, mereka masih ingin memenangkan pedang kaisar ini. Hahaha, pisau pencuri. Aku tidak berharap kamu memilikinya hari ini. Jin Wu Hao Huang tertawa liar. Bulu dewasanya bergerak dan berubah menjadi pedang dewa. Dan dia ingin membelah sosok ramping berubah menjadi patung batu menjadi puing-puing di seluruh lantai. Feng Nianchu terkejut beberapa saat. Anda tahu, Zhu Jiuyin dan mobil hantu tidak berani memindahkan mereka. Tetapi monster besar ini sepertinya tidak takut. Tapi sekarang, Yi Chen berubah menjadi patung batu. Sepertinya itu benar-benar menjadi patung batu. Dipotong oleh gagak emas dan bulu ilahi Hao Huang. Takut itu akan dihancurkan dan dibunuh dalam sekejap. Feng Nianchu menahan para prajurit kekaisaran untuk melawan monster agung yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi sosok ramping di belakangnya tidak bergerak. Tidur tanpa akhir. Ini adalah satu-satunya persepsi Qin Yi Chen saat ini. Bahkan persepsinya semakin lemah. Seolah-olah dia bisa tertidur kapan saja dan kemudian tidak pernah bangun. Sama seperti, batu itu tidak memiliki persepsi. Tidak ada perbedaan antara dingin dan hangat. Tidak ada kecerdasan. Semuanya kaku, dan tidak akan pernah terbuka.